perbatasan wilayah Indonesia itu bisa tercover oleh radar. Kenapa kita menembak perbatasan? Karena pesawat itu tidak mungkin ujung-ujung datang dari tengah. Selalu dia dari luar lah kira-kira. Dan coverage radar kita itu minimal itu 100 mile sebelum wilayah teritorial kita sudah cover. Karena kita berhadapan dengan wahana udara. Wahana udara itu tidak ada yang pelan. Yang ada pelan tapi fungsinya mungkin berbeda. Tapi kalau untuk pesawat penyusup dan segala macam, dia pasti punya kecepatan. Sehingga kita harus paling tidak 100 nautical mile sebelum wilayah teritorial, radar itu sudah cover. Gitu. Sehingga kalau misalkan memang ada pesawat yang mengarah, mencurigakan, kita sudah bisa antisipasi sebelum dia masuk wilayah teritorial. Kira-kira begitu. Kalau khusus di sini bisa digambarkan Panglima Pangkosek 2 ini? Kalau di Kosek 3, kita punya radar ada di Sabang. Jadi Sabang itu mengcover wilayah udaranya India, sebagian Thailand, ya, dan sedikit Malaysia. Kira-kira begitu. Kemudian satu lagi radar di Lok Sumawe. Semua pergerakan yang melalui Selat Malaka, sebagian Thailand, sebagian besar wilayahnya Malaysia itu tercover oleh radarnya dari Lok Sumawe. Terus kita punya juga radar di Dumai. Sebagian Singapura, sebagian besar Malaysia itu tercover oleh radarnya Dumai. Dan satu lagi adalah radar di Sibolga. Jadi mengantisipasi kalau misalnya ada pergerakan dari pantai barat Sumatera itu di-cover oleh radar Sibolga. Nah, dari 4 positioning radar ini itu hampir tidak mungkin ada satu wahana udara yang masuk tanpa terdetek. Nah, tapi pola ini kan berkembang terus. Maka Angkatan Udara juga membuat kerjasama dengan radar sipil. Ya, jadi di dalam satu Kosek ini kita dibantu oleh beberapa radar sipil yang sudah ada. Mulai dari radar yang ada di SIM, radar yang di Pekanbaru, radar yang di Padang. Semua hasil tangkapan radar ini terdisplay di sini, di Kosek sini. Jadi kalau radar itu dia hanya menampilkan apa yang tertangkap dari radarnya dia. Tapi semua data itu dikirim, kumpul di sini, di Kosek ini. Jadi 4 radar sipil, 4 radar halu dan 3 radar sipil itu semua tertampil di sini. Jadi hampir tidak ada celah wahana udara yang tidak terdeteksi oleh radar. Ya, kecuali kalau dia menggunakan teknologi anti radar. Ya, meskipun kalau di radar hanut dia juga punya kemampuan untuk mendeteksi pesawat-pesawat yang menggunakan teknologi anti radar. Itu ada hitungan teknisnya. Ya, intinya semakin besar penampannya, semakin besar kemungkinan tertangkap radar. Semakin kecil bentuknya, semakin kecil kemungkinan tertangkap radar. Karena radar sifatnya memantulkan. Ya, jadi radar memancarkan, ada objek, dipantulkan lagi, barulah tertangkap. Semakin kecil pantulannya, bisa dibilang di jalan dan sebagainya. Makanya drone sekarang menjadi idola karena tidak semua radar bisa menangkap drone karena saking kecilnya. Kenapa sekarang teknologi drone menjadi mengemuka gitu ya, menjadi ancaman? Karena dia kecil. Ya, tidak semua radar bisa nangkap. Sudah ada langkah itu, Jenderal, mengantisipasi. Sudah. Jadi teknologi radar dan anti radar itu sama dengan teknologi ilmunya polisi dengan ilmunya maling. Ilmu polisi atau ilmu virus dengan antivirus. Di mana ada virus baru, pasti di situ ada antivirus. Kira-kira gitu. Siap. Teknologi stealth supaya tidak terdeteksi radar, teknologi radar pun berkembang dia. Sekarang ada radar pasif. Jadi kalau dengan radar pasif hampir tidak ada satu benda pun yang di udara yang tidak tertangkap oleh radar pasif. Gitu. Ya, karena dia modelnya bukan memantulkan, tapi dia modelnya model triangular gitu. Jadi
penangkapan dari satu line of sight itu di cross check dengan tiga tangkapan lain, dan itu mau pesawat stealth pun tertangkap. Nah, tapi kita tidak tahu apakah ada teknologi yang anti radar pasif lagi, tapi kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi itu sudah dibuat sistem, dan itu menjadi konsumsi tidak hanya TNI Angkatan Udara, tapi juga stakeholder yang lain. Ada airnav lah. Airnav juga dia bertanggung jawab terhadap safety penerbangan sipil. Ketika mereka menduga atau melihat ada anomali, baik itu mungkin identifikasi pesawat, baik itu rute yang dilalui, atau ada hal-hal lain yang mencurigakan, link kita sudah tersambung, disambung. Jadi identifikasi elektronik oleh radar, tidak yakin kita akan terbangkan pesawat tempur untuk melihat secara fisik. Di tampilan di radar ini kok tidak ada identitasnya, di calling nggak jawab, ini pesawat apa ini? Tidak tahu asalnya dari mana, mau kemana, tujuannya apa, tidak tahu. Kita terbangkan pesawat tempur. Ya itu, oh ini jenis pesawatnya pesawat angkut, nomor ekornya, tail numbernya itu sekian, warnanya apa, ya. Terus kita juga ada komunikasi namanya frekuensi internasional, karena kan setiap daerah frekuensi callingnya berbeda-beda, tapi kita ada international guard-nya. Jadi kalau kita tidak tahu dia sedang di frekuensi mana, ada yang disepakati, frekuensi yang disepakati yang berlaku di seluruh dunia, sehingga kita bisa komunikasi dalam pesawat itu. Bapak mau kemana, misinya apa, begitu. Anda berada di wilayah kedaulatan Indonesia, Anda harus keluar, atau mungkin Anda akan saya paksa mendarat, atau Anda akan saya usir, atau bahkan Anda akan saya tembak. Itu semua ada prosedur. Ya. Jadi intinya kita bekerja supaya abang-abang ini tidurnya kenyang. Luar biasa. Tidak kelihatan seperti teman-teman kita yang matra lain, kelihatan dia barangnya bersenjata, kelihatan di pinggir jalan, bergerak di lapangan. Ini nggak kelihatan, bom meledak. Tapi Bapak itu bisa terang. Siap. Ya. Kalau kita mau buka udara ini, ribuan tiap hari nih. Ya, Oh, tiap hari lewat melintas. Kira-kira begitu. Dan terdeteksi semua ya, Jenderal? Dan terdeteksi. Ada yang pelanggaran, ada seperti yang abang bilang itu, ada yang surat izinnya sudah expired, atau bahkan tidak berizin, pura-pura tersesat, begitu ya, pura-pura emergensi, itu ada. Ada. Itulah kira-kira. Kalau drone sipilnya termasuk mengganggu ya? Drone sipil menjadi mengganggu ketika mereka terbang pada ketinggian yang membahayakan pergerakan pesawat. Kenapa drone itu harus lapor? Karena operator drone mungkin melihatnya kosong ini, naik dia, tiba-tiba helikopter lewat. Yang tahu helikopter bakal lewat siapa? Kan hanya pengatur lalu lintas udara. Karena dia tahu posisinya, misal pesawatnya Kapolda, helikopter Kapolda, take off dari Polda mau ke Johor misalkan begitu kan, tiba-tiba orang sini Polonia tiba-tiba naikin lah 3.000 itu, pada helikopternya di 2.000 atau di 1.000 kan dibayar. Jangan kan drone, batu segede gini masuk ke engine pesawat bisa rontok, kira-kira begitu. Jadi itu gunanya, terutama siapapun yang menggunakan wahana udara ini berada pada satu kendali yang sama. Untuk apa? Satu, safety. Yang kedua, bisa di-upgrade untuk security. Nah, siapa tahu ada penyalahgunaan, kita kan tidak tahu. Yang ditakutkan senjata kimia yang tidak terlihat, kan bisa saja.
senjata kimia kan tidak tahu. Orang kemarin apa di udara mengebom kan tidak ada yang tahu. Itu kira-kira bang. Siap, terima kasih Jenderal. Ceramah siang. Siap, ya, terima kasih. Obrolan siang. Siap. Inilah. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Siap, Bin. Kalau ada manfaatnya bawalah. Siap. Kasih tahu teman-teman. Siap. Kalau abang tidak puas, tinggal di sini. Ya.